Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan dalam video ini, yaitu prinsip dasar SCADA. Apa itu yang dimaksud SCADA? SCADA atau singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses, seperti proses industri, manufaktur, pabrik, produksi, generator, tenaga listrik. Secara garis besar, SCADA merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi atau data-data dari lapangan dan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang mengatur dan mengontrol data-data tersebut. Seperti inilah bentuk diagramnya. Sistem SCADA terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Master Station, link komunikasi data, dan Remote Station. Master Control mempunyai fungsi memonitoring atau memantau, mengendalikan controlling, dan mengukur metering data secara terpada dalam satuan waktu tertentu pada sistem yang luas. Sedangkan Remote Station adalah stasiun yang dipantau atau diperintah dan dipantau oleh Master Station yang terdiri dari gateway, IDE, Intelligent Electronic Device, Local HMI, RTU, dan meter energi analog. Blok diagram sistem SCADA dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada master control, media komunikasinya wireless, ada RS485, RJ45, radio link, remote terminalnya RTU1, RTU2, RTU3, RTU4. Karena SCADA ini adalah sebuah sistem yang nantinya mengkoordinasi masing RTU sensor dan beberapa komponen baik itu sensor maupun aktuator. Mengapa SCADA penting? SCADA penting karena ini sendiri adalah untuk mengontrol sistem dengan beberapa macam elemen terdapat di dalamnya. Untuk elemen pertama, sebagai hal mendasar SCADA adalah proses, sistem, dan mesin. Ketiga elemen ini akan dipantau juga dikontrol dalam bentuk power plant, jaringan komputer, sistem pengairan, hingga lampu lalu lintas. Elemen kedua adalah berupa jaringan peralatan cukup cerdas yang memudahkan proses tatap muka ke sistem tidak terjadi begitu saja melainkan dari sensor dan luaran kontrol. Maka dengan adanya jaringan melalui pemanfaatan sistem tadi akan memudahkan pengguna dalam melakukan sistem pengontrolan pada komponen sistem demi tercapainya tugas kerja. Tujuan SCADA secara umum. Tujuannya adalah menggantikan posisi manusia yang memiliki kemampuan terbatas terhadap pekerjaan. Terutama untuk pekerjaan berat, pasti akan membutuhkan tenaga ekstra, sehingga akan menyulitkan kita. Namun, dengan adanya SCADA, ini masih juga membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikan, tetapi mereka tidak perlu terlibat langsung lagi di lapangan. Untuk pemaparan secara jelas, akan diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, SCADA digunakan dalam bidang penghasil sampai distribusi listrik untuk mengetahui seberapa besar arus dan tegangannya. Contoh lainnya adalah sebagai proses pemantauan dan pengaturan laju aliran air, di mana biasanya sangat membantu mereka di bidang distribusi air serta penampungan. Tools dalam otomasi industri. Di sini ada Programmable Logic Controller (PLC), ada Human Machine Interface (HMI), dan ada Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. Programmable Logic Control (PLC) di sini dia sebagai otak atau pusat suatu sistem. Di sini ada Human Machine Interface. Dilihat dari namanya, human manusia, mesin interface tatap muka. Jadi manusia mesin antar tatap muka. Di sini digunakan untuk melihat atau mengkoordinasi menggunakan mesin, manusia dengan mesin. Dan di sini ada SCADA, Supervisory Control Data Acquisition. Supervisory berarti pengawasan, control itu mengontrol, and data acquisition pengambilan data. Pengaplikasian area pada SCADA. Sistem SCADA tersedia dari berbagai yang dikontrol untuk berbagai jenis peralatan. Pembangkit listrik PLN, transmisi dan distribusi, air dan pengelolaan limbah,
manufaktur, sinyal lalu lintas, dan masih banyak lagi. Fungsionalitas dari sistem SCADA yaitu untuk mengumpulkan data dari plan yang lokasinya jauh dari MTU atau Master Terminal Unit, untuk mengirimkan data ke RTU atau Remote Terminal Unit, menampilkan data pada monitor pada komputer control room, untuk menyimpan data ke hard drive dari master komputer, melakukan pengontrolan dan monitoring terhadap plan dari control room melalui HMI, Human Machine Interface. Ya, terima kasih. Berikut adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.